Jadi beberapa hari lalu tuh Prilly Latuconsina baru aja main ke kantor kita gitu kan buat ngepromosiin film terbarunya yang apa? 12 cerita Glenn Anggara itu ya. Nah, karena kita udah lama juga nggak ketemu Prilly, pas ketemu itu somehow gitu kan, gue kepikiran kayaknya seru kali ya kita nyobain makanan atau bisa dibilang lini bisnis kuliner yang dimiliki oleh Prilly. Jadi kita udah mesen ada 3 menu dari Nona Judes by Prilly Latuconsina. Dan seperti apa rasanya, penampakannya kayak gimana? Kita langsung aja bahas di Kapan Lagi What the Food. Jadi apa aja sih yang udah kita pesan gitu dari Nona Judes? Menu yang pertama adalah paket ayam serundeng sambal kecombrang. Menu kedua yang kita pesan adalah ayam crispy, tapi ini yang ala carte. Nah di ala carte ini kita dapatnya yang kayak ayam crispy, ya ayam tepung biasa gitu kan. Habis itu kita pesan lagi menu yang ketiga adalah paket nasi cumi bakar gitu. Nah cumi bakar itu ada yang di sini gitu kan. Jadi isinya si paket cumi nasi bakar ini sebenarnya sama juga kayak si ayam serundeng. Jadi ada ayam, ada sambal, terus juga ada tempe mendoan. Dan yang pasti ditemani juga dengan beberapa slice mentimun ya buat seger-segeran gitu. Nah setelah itu dari 3 menu utama yang kita pesan, kita juga penasaran nih seperti apa kalau misalnya kita pesen sambal geledek milik Nona Judes gitu kan. Nah seperti apa rasanya? Kita langsung bahas satu-satu. Ini nasinya sih emang dingin karena ya kelamaan kita diemin ya. Tapi by the way, gue pengen ngasih tahu kalian juga, ngingetin aja sih. Ini pas pertama kali datang bener-bener harum banget baunya, semerbak lah. Menggugah selera. Gue cobain yang ayam serundengnya aja ya. Kok kayak nggak ada kecombrangnya ya? Kita mulai dari yang kontra aja dulu. Jadi sebenarnya, kalau dari yang gue rasain, kalau masalah nasi kering ya wajar lah. Maksudnya dingin ya, bukan kering. Emang kelamaan kita tinggal juga. Hal kontra pertama yang gue temuin dari Nona Judes ini, entah kenapa, baik dari sambal, mendoan, terus sama si ayamnya, rasanya tuh nyaris plain gitu loh. Kayak apa ya, kurang asin. Ini beneran loh. Maksudnya kayak, oke kalau mendoan, ya biasalah. Emang lebih mengutamakan dari rasa tempenya gitu. Cuma kayak ayam, ini kan harusnya ayam bumbu kuning ya. Nih, terus juga emang agak kering. Yang pasti ini bumbu ayam keringnya, bumbu ayamnya ini kurang meresap kalau menurut gua. Entah marinasinya yang kurang lama atau gimana. Jadi cuma dapat warna kuningnya doang nih. Terus kayak, ya itu kayak nggak ada rasa apa gitu. Biasanya kan kalau ayam bumbu kuning, apa yang dibumbuin kuning gitu loh. Itu kan masih ada rasa-rasanya gitu kan. Walaupun nggak yang strong banget gitu. Jadi ya, yang bisa gue bilang dari mendoan, si ayamnya terutama, dan sambelnya itu kurang asin. Kayak nggak ada rasa gurih. Nah terus kalau kalian lihat nih, gimana ya bilangnya? Ini kelihatan nggak? Ini kering banget sih sebenarnya. Bukannya kita sosokan mau kayak gimana, kita juga sering makan yang kayak lalapan ayam pinggir jalan gitu, ya kering juga. Cuma maksudnya karena nyaris plain banget rasa dari si dagingnya tuh kayak gimana gitu. Jadi karena kering kayak gini, terus juga mungkin kurang lama diungkep, makanya tuh rasanya kayak kurang dapet. Ada sih tapi nggak yang gimana gitu. Jadi satu-satunya rasa asin yang ada di piring ini itu cuma ada di serundengnya ini. Kalau serundengnya bener-bener enak menurut gua. Jadi yang bisa gue bilang untuk si menu paket ayam serundeng sambal kecombrang ini ya sebenarnya sih wajar gitu ya, namanya juga ayam serundeng, harusnya ayam sama serundeng gitu. Cuman
untuk rasanya sendiri tuh kayak apa ya, kalau dimakan bareng semua tuh kayak rely ke si serundengnya gitu loh buat dapat rasa gurihnya kalau gue ya gitu. Sedangkan sambalnya pun ya kurang gurih dikit sih, kurang asin dikit lah menurut gue. Pedesnya udah enak, benar-benar selera gue juga, sesuai nama kali ya, pedesnya judes gitu. Cuma ya gitu, maksudnya kayak kurang asin dikit kalau menurut gue. Sedangkan bagaimana dengan yang ayam ala carte ini, ayam crispy? Ini langsung aja lah ya. Minyaknya sih masih banyak nih ya, dan kita langsung coba aja nih. Nah ini enak nih, sumpah. Ayamnya lebih enak ini ketimbang yang serundeng, dalam artian nih ya. Ini berasa nih, maksudnya dia dikasih tepung, bumbu, tapi ayamnya juga ada rasanya gitu loh. Nih kalau misalnya ngeliat, ini si bumbunya tuh dapat nyampe ke dalam nih. Dan ayamnya sendiri ada rasanya gitu loh. Gak sehambar yang, bukan hambar sih, gak seplain yang serundeng lah gitu. Sumpah yang crispy ini enak, gue demen. Nah ini kita coba pakai yang sambal geledek ya. Sebenarnya ini enak yang crispy, dan ketika digabung sama ya gue cobain pakai sambal geledek, apakah enak? Ya enak. Dan pedesnya ini nampol sih, sesuai lah dengan judulnya judes gitu. Pedesnya mantep, gue akuin itu box. Cuma ya balik lagi gitu, ternyata si sambal geledeknya ini pun kayak kurang asin dikit. Modelnya sama kayak si ayam serundeng gitu ya. Yang ayam serundeng, sambal kecombrang, sorry. Jadi mirip-mirip. Dia pedesnya geledek dan agak judes kali ya bilangnya. Tapi kayak kurang gurih dikit gitu. Dan kita akan masuk ke menu terakhir dari Nona Judes, yaitu nasi cumi bakar. Sebenarnya tampilan kalau pas kalian buka kotaknya tidak seperti ini ya. Ini karena tadi memang balik lagi kebutuhan untuk beauty shoot dulu sebelum kita syuting. Jadi tadi kita potong 2 gitu kan, baru kita review. Jadi isinya itu tadi harusnya ada nasi cumi bakar ini, terus ada mentimun ya? Ada mentimun, ada mendoan, dan sambal. Nah sambalnya ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak geledek sih gitu. Jadi bukan yang kayak kecombrang. Nah kalau misalnya kalian lihat, ya selayaknya nasi bakar sih. Ini juga harum sebenarnya pas pertama kali datang. Nah cuma gue juga nggak tahu di dalam sini isinya tuh selain cumi apa aja. Jadi langsung kita bongkar. Oke, jadi sebenarnya ketika dibuka ini termasuk nasi bakar yang cukup pas lah ya secara komposisi, proporsi lah. Baik dari si lauknya, cuminya sama nasinya gitu kan. Dan kalau ngeliat dari bumbunya sih cukup menggoda ya pemirsa. Oh, jadi di si antara cumi-cuminya ini kita tuh dikasih kayak apa? Daun jeruk. Jadi begitu kalian gigit pertama, itu langsung berasa wangi jeruk gitu. Segar juga, baru si cumi-cuminya. Nah, cuman gue sih tadi berharapnya ini adalah cumi yang asin gitu ya. Tapi turns out cumi biasa gitu, bukan cumi yang asin. Jadi kejadian sebenarnya sama kayak yang di sambal kecombrang, ayam serundeng sambal kecombrang. Ini enak, jeruknya juga enak gitu, segar banget ketika digigit. Cuma kurang asin gitu. Mungkin kalau misalnya bisa dikasih asin dikit aja, dikasih asin dikit lagi gitu, entah dari si cuminya atau gimana gitu kan. Ini enak menurut gua. Karena gue demen, pas tiap gigitannya tuh masih berasa gitu jeruknya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi, Nona Judes by Prilly Latuconsina, bisa gue bilang kontranya sih cuma itu tadi ya, kurang gurih aja gitu. Dan si nasi cumi bakarnya pun juga, ini padahal enak menurut gue, cuma kurang asin dikit.
Itu kalau ketambahan asin dikit gitu, wah itu udah perfecto sih. Cuman dari semua yang kita pesen, sebenarnya gue tuh pengen menjagokan yang nasi cumi bakar ini gitu. Tapi karena ternyata si ayam crispy yang ala carte ini lebih mantap, akhirnya menurut gue dari semua yang kita pesan di hari ini tuh dari Dona Judas, ayam crispy ala carte ini the best deh. Nah, cuman ini gue disclaimer dulu gitu ya. Kita juga kan nggak tahu karena kan kita misalnya secara online dan ini kan ada beberapa cabang ya kalau nggak salah ya restonya. Karena kita pesan yang dari Ben Hill gitu, mungkin bisa jadi karena restonya lagi rame gitu kan, mungkin diburu orderan sampai mungkin ngaduknya jadi nggak rata gitu kan, makanya bumbunya ada yang nyaris hambar gitu kan. Dan satu hal lagi gitu, apa yang gue omongin ini juga berdasarkan selera gue gitu. Mungkin aja ini kita lagi apes ya, tapi yang bisa gue bilang sebenarnya ini enak gitu, cuma kurang gurih aja. Coba deh kalian tulis di kolom komentar di bawah seperti apa pengalaman kalian saat menikmati Nona Judas ini. So, gue Nathan pamit, sampai jumpa di Kapan Lagi What the Food berikutnya.